Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, para rekan-rekan semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas subtes untuk pedagogik yang berdasarkan kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan. Ini adalah persiapan kita untuk menghadapi pretest PPG pada tahun 2022 ini. Semoga Bapak Ibu semua dapat lulus dan dapat mengikuti PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 5 indikator esensial untuk subtes pedagogik ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke indikator yang pertama. Nah, indikator yang pertama, dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Nah, bentuk soalnya adalah pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, nah, kalau menurut Bapak Ibu yang mana jawabannya untuk ABCD yang mencipta? Tentu saja yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita buka ke pembahasannya ya Bapak Ibu. Baik, di situ bisa Bapak Ibu lihat antara tingkat kognitif dengan contoh kata kerja operasionalnya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah tingkat kognitif mencipta atau C6, di mana C6 ini contoh kata kerja operasionalnya yaitu seperti membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E, karena kata kerja operasional membuat itu termaksud dalam tingkat kognitif C6. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke indikator yang nomor 2. Berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, bentuk soalnya adalah pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah, kalau kita lihat dari A, B, C, D, E-nya ini, menurut Bapak Ibu apa jawaban yang tepat? Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran itu kan harus yang memenuhi A, B, C, D, 4 unsur itu. Nah, menurut Bapak Ibu, nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kita merumuskan tujuan pembelajaran itu, hendaknya kita harus memenuhi kaidah ABCD, di mana A itu adalah audience. Audience itu adalah peserta didiknya. Kemudian B, behavior atau perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan. Kemudian C itu adalah kondisi, yang berarti batasan atau yang dikenakan kepada peserta didik. Kemudian D itu adalah degree, tingkat keberhasilan peserta didik. Nah, kalau kita lihat dari ABCD, itu yang paling lengkap, yang paling komplit itu adalah yang B, memenuhi 4 kaidah ABCD itu. Dimana kita lihat di situ kata-kata yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, itu adalah C, kondisinya. Lalu A-nya, audiensnya, yaitu siswa, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Itu adalah behaviornya, perilakunya. Kemudian degree-nya adalah secara benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ke indikator yang ketiga. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Contoh soalnya adalah, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat
mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasar tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang ini apa jawabannya? Iya, yang ini adalah yang jawabannya D. Konsep. Nah, Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa jenis materi dan juga indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Di mana jenis materi yang tentang konsep ini indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal ataupun mengklasifikasikan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, untuk soal ini jawabannya yang benar adalah yang D. Konsep. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk indikator yang nomor 4. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Nah, contoh soalnya adalah perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Jadi menurut Bapak Ibu jawaban yang nomor 4 ini apa? Di situ kata kuncinya ada dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Jelas bahwa itu berarti ya kontekstual. Coba kita buka dulu pembahasan soalnya. Jadi yang pertama itu adalah kooperatif. Kooperatif itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian problem solving itu untuk memecahkan masalah-masalah real yang dalam kehidupan nyata. Kemudian inquiry itu adalah observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah. Kemudian discovery learning itu untuk mencari ataupun menyelidiki suatu permasalahan sehingga dapat menyimpulkan konsep. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang kontekstual. Baik, kita lanjut ke indikator nomor 5. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Contoh soalnya adalah saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat digunakan oleh guru tersebut? Jawaban yang tepat adalah yang A, bagan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pembahasan soal pretest PPG untuk subtes pedagogik yang part 1. Kita lanjut lagi di part 2 dan part 3-nya nanti. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.